Setengah menit dihafalkan. Ayo Putra. Setengah menit. Ayo dibaca Ari, baca Ari, tafsirnya Ari. Surah Jalalain ayat 70. Apa? Ayo, iya. Pak Ustaz Haikal. Kalimatnya. Iya, yaitu sapi, terus bacanya apa itu? Ustaz Noval, apa bunyinya? Ayat 70. Mahia asaimatun. Ulangi. Iya. Apa artinya? Terjemahkan dulu. Asaimatun. Apa artinya Ustaz Noval? Asaimatun itu yang digembala. Asaimatun, ya. Apa? Jin sahu, bukan jin suhu. Jin sahu. Apa jin sahu? Jenisnya. Terus kalau jinsa berarti al man'uta. Yang disifati atau disifatkan. Apa? Dzukiro. Ya.
Terus kalimatnya likas. Iya, diorat-orat aja nggak apa-apa kitabnya, karena banyaknya apa? Iya. Lanjut. Kal maksud al-maqsudati. Di situ maksudati maksud kurang ya tulisannya apa? Al-maqsudi. Iya, al-maqsudi. Al-maqsudi yang dimaksud, yang dituju, yang diinginkan. Makanya ada hasil maqasidana. Ya Allah, hasil maqasidana. Apa artinya berarti? Sampaikanlah cita-cita kami atau keinginan kami, maksud kami. Ya. Lanjut Armin. Dan inna sesungguhnya kami insyaallah jika Allah berkehendak lamuhtaduna niscaya mendapatkan petunjuk. Lamuhtadun apa ulangi? Pasti diberi. Muhtadun itu diberi, bukan mendapat. Sungguh akan diberikan petunjuk. Ilaiha padanya. Kayak seperti ini, Cong, mukhlisin itu kan orang ikhlas. Kalau mukhlasin orang yang diikhlaskan. Makanya waj'alna minal, bukan mukhlisin kita minta, waj'alna minal mukhlasina fi ibadik. Ya Allah, jadikan hati kami selalu Engkau ikhlaskan, karena kita nggak bisa sanggup untuk ikhlas kecuali Allah yang mengikhlaskan, yang mengatur hati kita. Susah. Makanya itulah diantara redaksi kalimat, ya, harokatnya beda ternyata. Hanya soal mukhla dengan mukhli. Kalau mukhlisin kan orang yang ikhlas. Tapi kalau nggak Allah bimbing hatinya, ya, perasaan ikhlas menjadi riya. Makanya mukhlasina fi ibadik, dalam ibadah kepadamu, ya. Lanjut. Ilaiha Armin. Pada apa itu? Kok Baqarah, ayo. Pada apa? Yang terhormat. Kepada yang terhormat. Kepada YTH. Kepada al-maqsud. Di dalam hadis jika belum yastadnu apa? Mengecualikan lama benar-benar tidak. Apa lama? Apa? Buyinat. Apa buyinat? Iya, dijelaskan. Kepada mereka Lahum kepada mereka apa? Akhirul apa? Akhirul abadi, bukan abidi, abadi. Apa? Iya. Atau akhir itu akhir, al-abadi apa? Selama-lamanya. Ya, selama-lamanya nggak akan ketemu itu kalau nggak
dijelaskan secara terperinci, disebutkan ciri-cirinya, ya, karena memang yang tidak boleh apa tadi, nggak pernah asaimah amamilah, coba. Yang pertama kemarin ayatnya apa? Sebelumnya tasurun nadirin, yang setiap orang melihat akan terkesima dengan keelokan, bihusniha. Lalu di sini ayat ini, coba kata Bani Israel nih, ya, coba nyalain itu, benar nih, soundnya, ya. Itu apa tadi? Yang pertama, asaimatun am'amilatun. Kemarin ilaiha bihusniha. Kemudian mereka juga minta lagi, ya Nabi Musa, tolong tunjukkan kepada kami, jelaskan seperti apa sih, gitu kan? Kalau memang tidak tua, tidak muda, lalu warnanya yang ke kuning-kuningan, syadidu sofroh dan seterusnya. Kemudian aijin sahu al-man'uta bima dzukira tasyabah, karena sapi yang seperti itu tasyabah alaina, ya, likasratihi falam nahdad ilal maqsud, sampai menyampaikan bahwa begitu banyaknya kami tidak bisa mendapatkan atau menemukan kalau tanpa diperinci seperti itu. Wa fil hadis law lam yastasnu lama buyyinat lahum akhirul abadi. Kalau tidak diuraikan secara terperinci, bahkan ketika Allah tidak memberikan hidayah, memberikan petunjuk, maka sungguh kami tidak akan bisa menemukan sampai selama-lamanya. Nah, inilah skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah habis sampaikan bagaimana Allah menyiapkan rezeki karunia-Nya kepada orang yang soleh atau pemuda yang soleh, sementara Allah akan menghancurkan atau memberikan hukuman kepada pemuda yang toleh, yang telah membunuh karena kerakusan ingin menguasai harta dari seorang paman yang seharusnya dia bisa mendapatkan warisan itu, tapi karena salah satu usaha yang dilakukan dengan cara membunuh, maka itu diantara salah satu yang mengakibatkan orang tidak mendapatkan warisan, walaupun itu anak kandung. Paham dok? Contoh begini nih, ada Dono punya anak Kasino, Hendro, sama Tukul, satu lagi lah. Dono ternyata ini ketiga-tiganya anak kandung. Dono, Kasino, Indro. Bapaknya Tukul aja deh ya. Bapaknya Tukul. Punya anak berapa tadi? Siapa namanya? Nah, itulah warkop. Kemudian Dono baik, Kasino juga baik, Hendro, ya, tiba-tiba dia punya keinginan untuk menguasai harta orang tuanya dengan cara diam-diam dia membunuh dengan cara lempar batu sembunyi tangan. Itu banyak seperti itu. Orang biasanya tidak bisa atau melakukan dengan tangannya sendiri, tapi menyuruh seseorang. Lalu terungkap, maka walaupun toh bapaknya sudah benar-benar meninggal, tapi ketika saat pembagian waris, siapa tadi yang membunuh? Hendro tidak akan dapat, terhalang, terhijab. Kenapa? Sudah membunuh. Terus yang kedua siapa yang menjadi penghalang mendapatkan warisan? Orang yang murtad. Misalnya Tukul bapaknya punya anak Dono, Kasino, Hendro. Hendro yang tiba-tiba dia kawin sama Faras. Diajaklah ke agamanya Faras, bukan Faras ini, Faras sana. Nah, karena kecantikannya, karena kemolekannya, dia mengorbankan segalanya demi kekasih yang dicintainya, sehingga dia keluar agama Islam. Nah, ketika pembagian waris, Dono, Kasino dapatnya berapa?
Berapa? Ya, memang belum disampaikan berapa hartanya dong. Ya kalau memang hartanya berapa? 100 miliar gitu kan. Ya 100 miliar dibagi hanya dono kasino aja. Hendro nggak dapat apa-apa karena terhijab, terhalang. Ya mau nggak mau itu diantaranya asbabul hijab atau sebab-sebab yang bisa menjadi penghalang orang mendapatkan warisan. Termasuk anak keponakannya harusnya dia dapat. Karena apa? Pamannya nggak punya keturunan, ya kan? Maka dia, tapi karena kerakusan si pemuda ini, dia nggak sabar ingin segera menguasai harta kekayaan milik pamannya. Nah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya itu cara Allah memberikan hukuman ternyata tidak hanya di akhirat, tapi di dunia sudah tidak mendapatkan bagian apa-apa. Gitu. Ya, lalu yang ketiga, siapa yang tidak mendapatkan? Siapa? Ya. Atau kalau kita tahu banyak orang yang mendapatkan apa? Dia nggak punya, misalnya dia punya anak satu, pengen ngambil anak satu lagi, apa namanya? Anak apa namanya? Nah, anak angkat. Bahkan Rasulullah pun mengangkat seorang putra, namanya siapa? Zaid bin Harisah. Ya. Itu sehingga dalam Al-Qur'an, falamma qada Zaidum minha wa taram zawwajnakaha likai la yakun. Fahrul, ayat berapa? Surat apa Fahrul? Ya, kamus Quran. Ya. Pokoknya juz 22 tak kasih tahu. Juznya. Terjemahkan nanti. Ayo, surat apa, Rul? Al-Ahzab, buka Rul. Juz 22. Posisinya di mana, Rul? Pertengahan. Baris kedua dari atas. Ya, kanan apa kiri jabal? Kanan. Oh, jabal cerdas tuh, subhanallah. Naik gitu. Ayatnya gimana? Wa id takunu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsik. Ayat berapa, Rul Fahrul? Nah, terus kemudian ayat yang kita ambil yang ada ayatnya Zaitun aja. Ayat ke berapa? 37. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Nah itu diantaranya nanti dilihat ya, dimana ketika saat Rasulullah mengangkat seorang anak bernama Zaid, itu berarti ada sesuatu pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Boleh ya mengangkat atau apa, kalau bahasa kita bukan mengangkat ya, anak angkat, apa namanya, adopsi ya, mengadopsi anak. Itu biasanya dilakukan beberapa jamaah yang tidak diberikan keturunan oleh Allah. Contoh misalnya ya, dadono nikah sama kasinah, bukan kasino. Kasino kan laki, kasinah berpuluh-puluh tahun kemudian tidak diberikan keturunan. Akhirnya dono ngambillah, mengadopsi Indro. Jadi Indro itu perannya bisa jadi pembunuh, bisa jadi anak angkat, bisa terserah ya, terserah Ustadz. Jadi adopsi. Nah, itu yang pertama yang dilakukan seorang ayah
yang sudah mengadopsi anak ini, yang pertama, tidak boleh atau haram hukumnya memutuskan nasabnya Hindro. Maksudnya gimana? Paham nggak kira-kira? Karena ada beberapa orang yang sudah mengadopsi lalu dia tidak memperkenalkan Indro kepada siapa? Bapak atau ibu kandungnya. Itu haram hukumnya. Bapaknya siapa namanya? Tukul katanya. Iya. Padahal yang ayah atau ibunya sebenarnya masih ada, masih hidup. Ini ada kasus seperti itu. Dengan alasan apa? Wah, nanti supaya anak yang diambil itu tidak pulang ke orang tuanya. Keliru. Ya anak-anakku, ini pelajaran pasti kalian akan menemukan dan mendapatkan pertanyaan atau mendapatkan peristiwa atau masalah seperti itu di masyarakat. Dan tidak sedikit ternyata. Karena apa? Sudah menjadi orang yang kaya, ya. Kemudian si anak ini apalagi gengsi, nyebut bapaknya, nyebut nama ibunya, apalagi berasal dari orang kampung gitu kan. Kemudian sudah menjadi orang kaya, naiknya mobil Ferrari, ya. Sudah, siapa nama ayah? Oh ini, nama saya, ayah saya Dono. Ibunya Kasina. Padahal ayah atau ibu adalah ayah angkat. Maka ketika saat Dono sama Kasina meninggal, si siapa itu? Indro nggak akan dapat warisan. Karena apa? Anak diberikan kepada siapa? Nah, dia punya kakak, punya adik, punya orang tua. Paham dong? Dan satu terhijab juga dari wala. Terus apa yang didapatkan? Mobil Ferrari, rumah mewah. Itu namanya hibah. Apa dong? Hibah itu apa? Pemberian. Sukarela dengan tanpa ada hitungan berapa nominalnya. Hibah boleh. Misalnya Dro ini ya, rumah yang blok A kamu punya, blok B kamu juga tak serahin semuanya. Tapi blok C jangan ya. Nah kenapa Pak? Kok enggak sekalian gitu kan? Itu milik tetangga. Nah itu nggak boleh. Itu di antara orang tua. Ya terhijab dan tidak boleh memutuskan. Tetap harus mengenalkan. Nah ini bapakmu aslinya, namanya Tukul. Nah ibunya Pak, ibu saya siapa namanya? Tukuliyah. Yang bapaknya Tukul, isinya Tukuliyah. Itu. Nah bapak sebenarnya siapa? Ayah sebenarnya adalah saudara dari Bang Tukul atau teman dari Bang Tukul. Nah ini karena memang ayah tidak punya keturunan maka ngambil. Nah ini lebih akan manfaat suatu saat, sehingga si anak ini juga akan bisa menempatkan dirinya, sehingga sudah kadung mungkin jadi orang kaya. Kalau sudah tahu jati dirinya maka tidak akan menjadi orang yang sombong karena tahu diri. Oh saya itu orang kampung kok, cuma anak-anak adopsi saja. Nah ini kalau enggak dikenalkan akan, ya Allah, bisa nanti akan mengambil hak waris orang tua angkatnya. Karena apa? Enggak dikenalkan. Salah siapa? Salah siapa? Orang tuanya. Kok haram hukumnya untuk memutuskan nasab si anak itu. Paham dong? Alhamdulillah. Yuk kita hadis ya. Hadisnya di bawah coba. Ya sekarang hafalannya hadis satu hari, hadis satu hafalan saya ambilin hari ini. Besok di bawah ya hadisnya ya, di bawah terus deh biar cepat selesai. Mukhtarul hadis an-nabawi. Nih selang-seling ya, fikih hadis. Hari ini saya ambilkan langsung hafal. Yang hafal boleh pulang, yang nggak hafal di sini saja sampai buka bersama. Sampai buka. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ditulis silahkan. Ini latihan imla juga, karena ada orang yang
pinter dia membaca, tapi nggak bisa nulis. Begitu didikte, tulisannya berantakan semuanya. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana alif, mana ain. Nah ini latihan juga. Silakan ditulis. Kasih waktu 1 menit. Silakan. Ayo, silakan. Ayo dah. Tadi Abi ngomong apa? Tulis, silakan. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan. Kecepatan enggak? Kecepatan enggak? Allah karim. Man, tulis. Yuridi bukan yuridi. Allahu Allah. May kalau disambung may yuridillahu. Kenapa kok dibaca yuridillah? Enggak mayuridullah. Mayuridallah. Kenapa? Karena setiap ada al di situ setelahnya huruf kasrah atau sebelumnya berbahara kasrah, maka dibaca tarqiq apa tafkhim? Tarqiq, enggak boleh bismillah. Repotan nanti, ya. Man sudah, yuridillahu bihi khairan. Nanti Abi lihat tulisannya. Yang benar pulang, yang salah tetap di sini. Enggak boleh nyontek kanan kirinya, enggak boleh ngelihat. Ayo Jabal melihat itu. Yufaqihu. Yufaqihu. Yufaqihu Fiddin. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Udah ada? Nanti kumpulin bukunya. Abi ulang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu. Yufaqihu Fiddin. Fiddin. Sudah, kita terjemahkan. Qala bersabda Rasulullah Shalla, semoga Allah memberikan rahmat Allah alaihi kepada Nabi, wasallama, dan memberikan keselamatan. Man, ayat terjemahkan. Man, barang siapa, yuridi apa? Menghendaki. Selain menghendaki, menginginkan. Siapa yang menginginkan? Ini failnya nih. Allah. Bihi nya siapa? Dengan orang tadi. Menghendaki apa? Khairan, kebaikan. Menjadi orang yang baik. Ketika Allah sudah menghendaki seseorang untuk dijadikan baik, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Yufaqih, niscaya. Ini jawabnya man. Maka boleh, niscaya. Yufaqihu, Allah akan apa? Ayo, fahamkan, ajarkan. Apa lagi? Bahasa Nafal, pahamkan, terus ajarkan. Apa lagi? Fakihkan. Fakihkan itu apa? Diberi kepahaman tentang agama. Itu fakih. Makanya ada ilmu fikih. Itu apa? Ilmu agama. Bagaimana tata cara sholat dengan baik dan benar, syarat rukunnya, batalnya. Ya, jadi amalan-amalan atau ibadah dia tahu, mengerti. Oh ini boleh, ini enggak. Itu fakih. Ya, tidak hanya fakih tapi mengamalkan. Maka Allah akan fakihkan kepadanya. Fiddin, apa fiddin? Fi dalam ad-din, masalah agama. Ini tuh cirinya yang pertama. Rasulullah sampaikan kepada kita, ketika Allah menghendaki seseorang menjadi hamba yang baik, maka satu di antaranya
Allah akan mengajarkan kepadanya, memberikan kepahaman untuknya, yaitu dalam masalah agama. Didorong, dia apalagi itu, dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Padahal sekampungnya nggak ada keinginan, karena Allah menghendaki orang ini. Allah maka tuntun untuk sampai ke Ma'had Bina Ulumah. Padahal yang lain, subhanallah, sudah mungkin secara dunia sudah mapan ya, tapi nggak ada ketertarikan. Tidak dapat dunia, tapi dia ingin. Nah, ini salah satu cara Allah untuk memberikan atau menghendaki. Allah itu ingin hambanya dipilih menjadi orang yang baik. Termasuk mudah-mudahan kita semuanya. Mungkin di rumah teman-teman kita sedang senang-senang, bahagia, ya, karena nggak ada aturan mau sholat jamaah atau tidak, mau ngaji atau tidak, mau menghafal atau tidak. Di sini subhanallah, kita mengalahkan kesenangan yang sementara, ya, yang kita ngikutin aturan Allah. Mudah-mudahan ini salah satu tanda Allah mencintai kita, Allah menghendaki kita menjadi hamba yang terbaik di sisinya. Makanya ada doa apanya? Ya Allah, a'inna ala dzikrika. Gimana? Ya Allah, ingatkan kami selalu, ya Allah, ala dzikrika, agar kami selalu ingat kepadamu, bimbing kami. Ingatkan kami selalu agar kami mudah selalu berzikir kepadamu. Kemudian wa syukrika, bimbing kami ya Rabb agar hamba pandai selalu dalam mensyukuri nikmatmu. Yang ketiga apa? Wa husni ibadatik, jadikan hamba ya Allah yang terbaik dalam ibadah kepadamu. Husni, khairon, nah, banyak kalimat yang sama muradif, walaupun redaksi kalimatnya beda. Hasanan, khairo, ya kan? Apalagi Ustaz yang biasanya dibuat? Khair, hasan, hasanan, thayyib, ya kan? Kemarin yang ceramah thayyibnya banyak, siapa itu? Thayyibnya sampai tak hitung udah ada 12 tuh. Thayyib. Mari kita bersyukur thayyib. Kita sholat kepada Rasulullah thayyib. Itu enggak apa-apa di latihan ya. Mumpung belum sampai ke Madinah. Nanti di sana kalau thayyib, nanti Bang Thayyib. Ya, insyaallah enggak apa-apa. Itu salah satu ada ciri khas ya dalam menyampaikan ceramah. Itu memang harus ada sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, mungkin ciri khasnya Edi begitu, thayyib. Nah, kalau Abi kenal dengan Ustadz Abi Maki, ya beliau selalu setiap kalimat, hanya beberapa kalimat yang disampaikan selalu diselingi dengan punten, ya kan? Lagi deh, punten. Nah, punten sehingga terkenal tuh Ustadz Punten. Tuh Ustadz Abi Maki itu, ya, tinggalnya di sini nih. Jembatan sebelum Masjid Kubah Mas, ya. Beliau kemarin mau mengirimkan keponakannya ke sini, tapi mungkin karena lockdown atau apa, ya, mau nitipkan di sini. Kemarin sebelum Ramadan Abi silaturahim ke sana. Waktu ngundang untuk acara wisuda itu, ternyata beliau juga kondisi seperti itu, nggak bisa hadir. Harusnya tuh datang, itu kan kalau nggak ada lockdown. Alhamdulillah, tapi tetap berjalan. Sudah lihat albumnya, Dok? Album wisuda sudah pun? Ustaz nanti di ini ya Ustaz, karena dapat CD itu. Di CD nanti di save ke laptop, nanti nonton bareng-bareng. Soalnya anak-anak belum melihat gambarnya aslinya dirinya, yang kayak apa saat tampil, gitu kan? Ya ada semuanya kan. Yang paling banyak disorot itu ya MC. Ya kan, paling banyak disorot ya. Tayangan nanti lihat, nonton nobar ya, malam Ahad mungkin nanti nobar, nonton bareng saat kita wisuda dari awal hingga akhir. Insya Allah selesai jam 12. Karena 2 CD itu lama banget kan, 2 jam berarti 4 jam kan. Tuh ya, nanti lihat ya. Nanti bisa dikopi ya, yang wisudawan kemarin Fakhrul dikopi. Bisa Ustaz digandakan CD-nya. Nanti dikasih orang tua, kirimin. Ini Pak, alhamdulillah Ananda kemarin sudah dapat ini dokumentasinya. Silahkan ayah,
disimpan ya, taruh di dapur, insya Allah tikus takut turun Fakhru. Ada foto-fotonya anak-anak juga banyak ya yang sudah mesen. Ayo tutup bukunya, kemudian kita hafal. Pintu hanya ada 2, bisa dibuka hanya dengan hafalan. Nah, nggak bisa keluar tanpa hafalan. Ayo mulai, tutup. Bismillah. Yang akhwat dulu mulai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Tarjim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Ayo ulangi. Apa ulangi? Barang. Udah satu-satu berarti. Vivi, tutup. Iya. Artinya Rasulullah kok menghendaki yang Allah kehendaki atau inginkan, milih mana? Ya boleh. Kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abi sudah menceritakan Imam Bukhari belum? Belum, sedikit-sedikit ya. Imam Bukhari kemarin siapa? Imam Syafi'i ya. Imam Ahmad bin Hanbal sudah ya, beliau adalah seorang Bukhari. Imam berguru kepada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i, kemudian Imam setelah mengamanahkan bahwa artinya ilmuku sudah aku berikan, engkau guru lagi dimanfaatkan Imam Malik. Kira berguru kepada siapa? Muridnya Imam atau Imam Hanafi. Karena apa? Saatlah Syafi'i bertepatan dengan wafatnya Imam Hanafi, maka beliau berguru muridnya dari Imam Hanafi. Nah, Imam Bukhari termasuk perawi hadis yang kalau sudah Al-Bukhari lakukan lagi kesahihan hadis itu. Nah, juga atau mengubur itu berdasarkan apa? Memang benar-benar bisa dipercaya berdasarkan an itu artinya urutannya. Nah, singkat aja, beliau seperti Syafi'i, yaitu wafat oleh orang tua. Kemudian beliau terus ingin dan belajar. Tiba-tiba tanya, berapa Ustaz? Saat buta, umur 2 atau 3 tahun. Tiba-tiba mengalami mengumandangkan Al-Quran. Setelah itu oleh guru,
nak, hadis ya, kata disampaikan, Bu, saya belajar sama guru, belajar hadis dulu, selesaikan. Tapi karena kesungguhnya Imam Bukhari ini, dia belajar dan belajar sehingga beliau menyelesaikan Al-Quran 30 juz dalam balik, ya, yang demi ayat meminta, ya Allah ya Rabbana, aku minta dengan keagungan agar kedua mata bisa melihat kembali, agar dia dari ilmu-ilmu hadis Rasulmu ya Allah. Maka saat itu subhanallah, saat di sujud terakhir sang ibu kumandang lantunan doa itu, dan saat sang Bukhari kecil itu, ya, bukan namanya Bukhari, itu adalah nama tempat lahir beliau, ya, di Bukhara. Kemudian subhanallah, ini Imam Bukhari kemudian terasa itu ada yang lain gitu, diusap-usap bisa melihat kembali. Nah, ini adalah kekuatan orang ibu, subhanallah. Dan beliau adalah perawi, dan tidak hanya perawi kan saja, tapi beliau menghafal, ya, ribuan hadis yang saat ini bukunya hampir di seluruh penjuru dunia menjadi atau rujukan. Bukhari Muslim. Tapi juga punya, ya, Imam Bukhari yang masih asli redaksi ada yang sudah di Indonesiakan, minimal ada ringkasan kitab Bukhari hadis Muslim. Nah, Ustadz selesai ya di Madinah ya, Ustadz Noval, Ustadz Heka, sampai selesai tuntas Bukhari Muslim. Pilihan. Tapi kalau untuk yang selesai itu biasanya kita ke kiai tertentu. Iya. Kalau di pesantren salaf atau pesantren kitab, ya, kadang pesantren Quran, pesantren kitab kan. Kalau di Jawa itu kalau ingin menyelesaikan itu harus pasaran. Pasaran tahu aja. Ustadz Novel tahu pasaran. Pasaran itu menyiapkan waktu kita untuk mengaji kitab itu. Misalnya saya ingin menghatamkanlah tafsir Jalalain. Ini kita kemudian berguru dengan guru siapa? Terus kita sampai itu pasaran, dan biasanya waktunya adalah di bulan Ramadan seperti ini. Dan habis setiap Ramadan dulu sebelum menghafal Quran, itu setiap Ramadan Abi alhamdulillah khatam bisa 10 kitab. Misalnya bawa kitab yang kecil-kecil itu kan, kayak tafsir Yasin, cuma 10 hari selesai. Itu satu guru. Kemudian habis zuhur kita belajar lagi kitab misalnya Arba'ur Rasail sama kiai satu lagi di tempat yang berbeda. Nanti habis asar saya pergi lagi ke tempat kiai satu lagi. Misalnya Irsyaduz Zawjain sampai selesai kelar. Kemudian habis isya istirahat cuma maghrib, sampai istirahatnya cuma maghrib isya. Habis isya ngaji lagi. Nah, habis isya sampai jam 11. Bis tarawih itu sampai jam 11. Itu sebelum ke Jakarta. Kemana? Saya biasanya ke Kaliwungu, Kendal. Di sana ada pesantren yang terkenal dengan ilmu alatnya, kitabnya. Jadi setiap Ramadan habis selalu pulang alhamdulillah 1 bulan bisa 10. Kemudian ditaruh, ini sudah belajar, terus kemudian minta tanda tangan kiainya sudah khatam. 1 bulan bisa 10 kitab. Kalau enggak kita menyisikan waktu seperti itu, kita enggak dapat khatam. Ya kan? Kalau cuma hanya sehari seayat, kapan khatamnya kan gitu. Nah, ini kita menyisikan waktu untuk belajar itu. Nah, setelah belajar kitab selesai, banyak koleksi kitab ini, ketika mengajar tinggal ngambil kan. Oh, ini sudah pernah kaji, kita sudah berguru dengan ini. Ya. Nah, kita kemudian baru menghafal Quran. Sehingga kita
saat nanti punya masalah fikih, kita buka kitab fikihnya. Kita ingin nyari masalah, kita buka tinggal kitab hadisnya. Bahkan kitab Durratun Nasihin itu 1 bulan selesai. Tebel kan, segini nih kitab Durratun Nasihin. Itu 1 bulan selesai. Kalau itu kan cuma 10 hari. Kayak Irsyaduz Zaujain, terus apa lagi yang selain Uqudul Jen, itu cuma 10 hari. Ini wajib ngaji Fakhrul. Yang mau nikah itu harus khatam, ya. Ustaz Nopal pernah ya ngaji ya Uqudul Jen minimal ya. Uqudul Jen, Irsyaduz Zaujain, itu bagaimana tata cara untuk membina rumah tangga keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu ngaji itu. Irsyaduz Zaujain atau Uqudul Jen itu ramai yang ngaji. Ya putra putri begini, tapi yang kayak umur taki itu nggak boleh. Ternyata yang umur belum balik nggak ada. Ngaji Uqudul Jen yang sudah dewasa semuanya. Jadi itu ngaji paling seru kitab ya Uqudul Jen itu. Jadi nggak ada yang ngantuk sama sekali. Sagar menerangkan hore gitu, yang putri itu ramenya. Ya Allah ya Rabbana. Tertutup semua, kanan kiri nggak ada yang tahu, hanya kita ngelihat gurunya seperti ini saja. Oh, besok itu paling semangat, dan peserta paling banyak peserta kitab ngaji Uqudul Jen. Yang lain semua kadang-kadang cuma laki-laki saja. Yang ini, nah kalau Uqudul Jen itu putra putri di satu tempat yang terpisah, ya itu cuma 10 hari khatam. Nah anak-anakku ya, kalau nanti sudah selesai Al-Quran, yang selama ini kita belum pernah mengkhatamkan kitab-kitab yang nanti sebagai apa rujukan kita, ya pelajarilah. Kalau Bulughul Maram itu paling berapa Bulughul Maram, kalau 1 Ramadan juga deh. Tapi ya begitu, manutawi apa yuridillah wa yuridi menghendaki Allah bihi dengannya khairan kebaikan. Pakai bahasa Jawa semua, nggak ada pakai bahasa Indonesia. Anak-anak takutnya nggak tahu ya. Karena yang ada di Jawa pasaran begitu, kilatan namanya. Ya. Ifakih mongko mahkike sunwa Allah fitin masalah agama rawang riwayatake ing hadis siapa muslim wadan muslimun ma muslim, seperti itu cepat sekali. Ya kalau kita nggak ketinggalan, gimana caranya? Nambal dengan temannya. Kang, tadi saya kok ketinggalan ini. Kenapa? Ngantuk gitu kan. Tadi apa ya? Tadi laisa itu artinya apa ya, Kang? Tidak ada. Yang tadi laisa tidak ada. Laisa apa? Tidak ada. Nah itu diantara akibat ngantuk seperti itu. Dia katanya nanya saya ketinggalan, yang kok tidak ada. Ada tidak ada. Itu diantaranya. Karena memang ada kalimat-kalimat yang memang kita tahu, ya ada yang memang belum tahu sama sekali. Kalau laisa tidak tahu itu juga kebangetan, ya kan? Nah itu insya Allah diantaranya kita untuk mengkhatamkan kitab-kitab seperti itu, ya Dok. Jadi nanti ada koleksi, ya lemari itu kan di asrama putri, alhamdulillah lemari Abi ada I'anu Totolibin, ada Fathul Qorib selesai. Fathul Qorib itu paling nggak ada 1 bulan kok Fathul Qorib, ya. Penjelasannya nanti selalu kebut jelasin, ya. Fathul Qorib itu biasanya dikaji di khusus kalau nggak pingin khatamnya lama, biasanya 1 tahun kalau dalam pesantren, dengan khusus, dengan praktek membaca sorogan. Ini kayak gini saya praktekkan. Ini kenapa Farul saya suruh baca kitab kuning seperti ini. Ini di situ seperti itu yang diterapkan di sarang Kiai Mbah Maimun Zubair, karena pesantren Abi itu termasuk dari beliau Kiai Nur Hadi Hamid belajar ke Kiai Mbah Maimun Zubair, kemudian pulang bikin pesantren. Nah, beliau termasuk angkatan pertama dari Kiai Maimun ya. Kemudian beliau bikin pesantren. Seperti itu caranya. Langsung aja. Ya karena apa? Dianggap sudah menguasai ilmu nahwu sorof. Kalau belum ya kiainya yang baca. Seperti ini. Ini ya, dibaca apa, i, ba, bi dan seterusnya. Ini manfaatnya akan bisa melekat. Karena apa? Baca salah diingatkan. Ya kalau Abi membaca atau nanti nggak akan bisa-bisa seperti itu, ya Dok, insyaallah. Ya, hafal sudah? Sudah Dok? Ayo yang putra dipilih. Taki. Tutup bukunya. Sini bukunya bawa sini. Tulisannya tadi kayak apa?
Ini anaknya kiai ini Ustaz. Kiai dari Banten, Al-Bantani. Tapi beli HP disita, beli HP lagi. Allah karim. Suka banget. Mana terjemahnya? Kok enggak terjemahkan? Tadi terjemahkan karena Nabi sudah terjemahkan. Wa yuridillahu bi khairan. Kurang ini, hanya kurang. Sini. Bang pulpennya. Hanya berapa doh? Hanya. Kalau satu ya yufakih saja. Ini fakih. Yufakihu. Ya. Kihu. Bang. Yufakihu. Fiddin. Coba. Siapa sih? Ayo. Man. Barang siapa? Langsung aja. Hadisnya dulu nanti terjemahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mayuridillahu bi khairan Yufakih. yufaqihu fiddin. Artinya barang siapa Rasulullah bersabda, barang siapa Allah menghendaki kebaikan kebaikan yufaqihu kepada hambanya, pada hambanya, maka Allah akan akan fahamkan pahamkan masalahnya. Itu di Pegadian masalah-masalahnya. Agama, masalah urusan agama, bukan urusan dunia tapi. Ya baik, besok harus hafal semuanya. Ya Jong, 1 hari 1 hadis. Siap, Ndo? Setelah tafsir, hadis, nanti fikih, selang-seling. Yang penting dibawa aja hadisnya, fikihnya. Itu ada semua kok di Muftal Hadis. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo.